Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Diana. Semoga kalian masih sehat-sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang struktur dan karya ilmiah. Kita sudah belajar banyak, semoga kalian masih ingat. Dan sekarang kita akan mencoba merancang karya ilmiah, karena nanti pada akhir pembelajaran ini kalian akan bisa membuat satu karya ilmiah. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah bab isi atau bab pendahuluan. Kita akan fokus bagaimana cara membuat pendahuluan pada karya ilmiah. Nah, kita mencoba mengingat kembali apa saja yang harus ada dalam bagian pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada perumusan masalah, tujuan penelitian itu untuk apa dibuat, kemudian manfaatnya untuk apa. Itu yang akan kita pelajari supaya kita bisa membuat bab 1 atau bab pendahuluan. Selanjutnya kita akan belajar dalam bab pendahuluan terdiri dari apa saja. Tadi sudah jelaskan di awal. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pendahuluan. Latar belakang itu merupakan alasan membuat kita untuk menulis sebuah karya tulis. Latar belakang itu berisi pemaparan alasan dipilihnya judul karya ilmiah. Latar belakang berisi hal-hal sebagai berikut. Pembahasan kata kunci dalam judul karya ilmiah. Nanti akan ada, misalnya kita akan membuat sebuah judul dan kita akan fokus ada berapa kata kunci dalam judul tersebut, dan itu yang akan kita bahas dalam bab 2 nanti pembahasan. Yang kedua adalah data dan fakta yang berhubungan dengan kata kunci. Jika kata kuncinya ada 2, maka data dan fakta akan mendukung kepada kedua kata kunci tersebut. Lalu nanti di dalam bab pendahuluan itu juga ditegaskan kembali penegasan judul karya ilmiah. Sekarang kita akan mencoba membuat satu contoh karya ilmiah. Kita awali dari pendahuluan, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Misalkan contoh adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di Pasar Bogor. Ini adalah sebuah judul, karena kebetulan sangat situasional atau berhubungan dengan yang kita alami saat ini. Maka dari judul di atas akan ada 2 kata kunci yang nampak. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 dan yang kedua adalah kata kuncinya penghasilan pedagang. Kita akan membahas pertama dalam karya tulis kita adalah kata kunci yang pertama, yaitu pandemi COVID-19. Kita buat ulasannya. COVID-19 adalah wabah yang menggemparkan dunia akhir-akhir ini. Di Indonesia, status darurat COVID-19 ditetapkan sejak Maret 2020. Akibatnya, semua hal yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang dibatasi demi mencegah penularan virus. Sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh dan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak pun dilarang. Masyarakat menjadi terbatas ruang geraknya. Ini yang ada dalam kata kunci pandemi COVID-19. Kita paparkan seluruhnya tentang COVID-19. Lalu kita akan menjelaskan lagi kata kunci kedua, yaitu penghasilan pedagang. Tadi kan kita sudah menjelaskan pandemi COVID-19 beserta ulasannya. Sekarang kita akan menjelaskan penghasilan pedagang pada masa pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan masyarakat ini memiliki dampak yang luas, tidak terkecuali bagi para pedagang kecil yang biasa berjualan di tengah keramaian. Akibat diberlakukannya larangan berkerumun, tempat-tempat berkumpulnya orang seperti Pasar Bogor tidak seramai saat sebelum pandemi. Padahal banyak pedagang kecil yang mencari rezeki dari ramainya pasar kota Bogor. Kemudian adalah, tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam pendahuluan ada penegasan judul karya ilmiah, yaitu dituliskan kembali judul seperti yang tertera di awal. Dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di Pasar Bogor.
Selanjutnya adalah di dalam pendahuluan setelah latar belakang ada perumusan masalah. Masalah menjadi sumber atau acuan kita dalam membuat pembahasan nanti dalam karya ilmiah. Masalah itu apa? Masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulisnya, yang perlu ada solusi, yang pada umumnya ditanyakan biasanya masalah itu dalam bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa pasti perlu alasan, dan bagaimana pasti perlu proses dan penjelasan. Kemudian masalah itu biasanya berangkat dari pertanyaan yang tadi dan perlu langkah-langkah pemecahan atau solusi, misalnya melalui satu penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian masalah itu nantinya akan dipaparkan dalam bagian pembahasan karya ilmiah tersebut secara jelas sehingga orang bisa mengerti apa itu pandemi COVID-19 dan kemudian bagaimana hubungannya dengan penghasilan pedagang di pasar Bogor. Kita akan lanjutkan kepada contoh perumusan masalah. Biasanya perumusan masalah selalu diawali dengan kata tanya. Tadi judul karya ilmiah kita adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di pasar Bogor. Maka ada dua rumusan masalah supaya tidak terlalu banyak yang akan dibahas nanti dalam pembahasan. Yang pertama, bagaimana kondisi pasar Bogor setelah pandemi COVID-19? Nanti akan dijelaskan jawabannya dalam manfaat penelitian dan tujuan penelitian. Yang kedua, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang pasar Bogor? Itu yang akan menjadi rumusan masalah pada judul dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di pasar Bogor. Jadi kita akan hanya membahas kondisi pasar Bogor setelah pandemi dan dampak pandemi kepada penghasilan pedagang pasar Bogor. Setelah tadi kita akan membahas perumusan masalah, maka akan ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian sangat erat kaitannya dengan perumusan masalah. Jadi kalau perumusan masalah misalnya tadi dalam bentuk pertanyaan, maka tujuan penelitiannya dalam bentuk paparan. Kalau perumusan masalahnya ada dua, maka tujuan penelitiannya ada dua. Atau jika ada perumusan masalahnya tiga, maka tujuan penelitiannya ada tiga. Jadi tujuan penelitian dengan perumusan masalah harus sinkron atau berhubungan. Tadi perumusan masalah adalah bagaimana kondisi pasar Bogor setelah terjadi pandemi COVID-19. Maka dibuat dalam tujuan penelitian mendeskripsikan kondisi pasar Bogor setelah terjadi pandemi COVID-19. Atau kita bisa ganti kalimatnya misalnya memaparkan kondisi pasar Bogor setelah terjadi pandemi COVID-19 atau menjelaskan kondisi pasar Bogor setelah terjadi pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, perumusan masalah bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di pasar Bogor. Buat lagi dalam tujuan penelitian penjelasan dari pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu mendeskripsikan dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di pasar Bogor atau menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di pasar Bogor. Jadi kalian jangan lupa bahwa perumusan masalah dengan tujuan penelitian harus sinkron atau berhubungan. Yang terakhir dari bab 1 itu adalah manfaat penelitian. Tadi kan sudah kita buat satu penelitian, yaitu COVID-19 terhadap pedagang pasar Bogor. Itu yang menjadi kasus atau masalah atau alasan. Nah, kita mengadakan penelitian. Manfaatnya biasanya adalah berisi penjelasan apa gunanya kita mengadakan sebuah penelitian itu. Kemudian ditulis dalam karya ilmiah. Manfaat itu biasanya terdiri atas dua. Satu adalah manfaat teoritis, yang kedua adalah manfaat praktis. Nah, contoh manfaat penelitian sesuai dengan judul kita tadi. Judulnya tadi adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap penghasilan pedagang di pasar Bogor. Kemudian manfaat teoritisnya adalah teori, masih bersifat teori dia. Karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah kajian dan pengetahuan tentang dampak ditetapkannya status pandemi terhadap para pedagang kecil.
Kamu perlu garis bawahi, di situ disebutkan manfaat teoritisnya adalah kajian dan pengetahuan. Nah, kalau masih pengetahuan, dia masih abstrak, artinya masih bersifat teori. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua adalah manfaat praktisnya, juga tetap harus ditulis dalam karya ilmiah tersebut. Manfaat praktisnya apa? Karya ilmiah itu diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk pengambilan kebijakan terkait sektor ekonomi, khususnya pedagang kecil pada masa pandemi seperti ini. Jadi, ketika sudah diadakan penelitian, maka akan ada salah satu solusi atau kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah setempat. Bagaimana solusinya supaya penghasilan pedagang di Pasar Bogor itu bisa tetap sama selama masa pandemi. Terima kasih anak-anak sudah menyimak apa yang Bu Diana sampaikan. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat dalam belajar, dan sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Jikalau ada yang kurang atau yang salah dalam penyampaian Bu Diana mohon maaf.